Halo Sobat Otomotif, selamat datang kembali di channel Tendah Autofun. Hari ini kita akan membahas topik yang sangat menarik, perbandingan teknologi hybrid antara Toyota Veloz Hybrid dan Suzuki R3 Hybrid. Dua mobil MPV multi-purpose vehicle yang sama-sama menawarkan elektrifikasi, tapi dengan pendekatan teknologi yang berbeda, mana yang lebih unggul, dan apa artinya bagi konsumen di Indonesia. Yuk kita bedah bersama. Pertama-tama, Veloz Hybrid adalah langkah besar dari Toyota untuk membawa teknologi hybrid ke segmen MPV keluarga. Menurut laporan, mobil ini menggunakan mesin 2NA&R VX 1.5 liter yang sama seperti Yaris Cross Hybrid. Sementara itu, R3 Hybrid adalah model hybrid dari Suzuki di segmen LMPV yang sudah lebih dulu hadir, namun dengan teknologi yang berbeda. Lalu, apa teknologi di balik Veloz Hybrid? Veloz Hybrid dikabarkan menggunakan Toyota Hybrid System generasi 3. Mesin bensinnya menghasilkan tenaga sekitar 91 PS dengan torsi 121 Nm dan digabungkan dengan motor listrik yang punya output 80 PS. Transmisi yang digunakan adalah eCVT yang memungkinkan perpindahan tenaga mesin dan motor listrik secara smooth. Kapasitas baterainya diduga sekitar 0,7 kW lithium ion, serupa dengan sistem di Yaris Cross Hybrid. Kabarnya, Veloz Hybrid punya beberapa mode berkendara, Eco, Normal, dan Sport, untuk menyesuaikan gaya berkendara dan efisiensi. Dari sisi dimensi, sebagai MPV sub-2-seater, Veloz Hybrid punya kelebihan karena membawa efisiensi hybrid ke mobil yang bisa mengangkut banyak orang. Efisiensi bahan bakar menjadi salah satu keunggulan utama Veloz Hybrid. Menurut prediksi dan pengujian awal, mobil ini bisa mencapai konsumsi yang sangat irit, mendekati efisiensi Yaris Cross EV. Sekarang, bagaimana dengan R3 Hybrid? R3 Hybrid menggunakan teknologi Smart Hybrid by Suzuki, SHVS. Sistem ini bukan full hybrid. Motor listriknya berfungsi untuk membantu mesin bensin, terutama saat akselerasi, tapi tidak bisa menggerakkan mobil sendirian secara listrik penuh. Menurut spesifikasi Suzuki, mesin R3 Hybrid adalah kapasitas 1.462 cc, dikombinasikan dengan ISG, Integrated Starter Generator, dan baterai lithium-ion kecil. Karena sistemnya mild hybrid, efisiensi memang meningkat dibanding varian konvensional, tetapi tidak sebesar hybrid penuh. Keuntungan lain dari R3 Hybrid adalah harga relatif lebih kompetitif di segmen hybrid entry level. Mari kita rangkum kelebihan dan kekurangan dari kedua teknologi ini. Veloz Hybrid. Kelebihan, efisiensi bahan bakar tinggi berkat sistem hybrid lengkap. Perpindahan tenaga sangat halus, mesin plus motor listrik. Kapasitas baterai cukup untuk mode EV pendek, ideal untuk perjalanan kota ringan. MPV besar dengan kapasitas penumpang, jadi teknologi elektrifikasi tidak mengorbankan kegunaan. Kekurangan, harga kemungkinan lebih tinggi karena paket hybrid lengkap. Biaya perawatan baterai motor listrik bisa jadi lebih besar dari mild hybrid. Berat tambahan baterai bisa berdampak performa atau konsumsi saat beban penuh. R3 Hybrid, kelebihan, teknologi SHVS lebih sederhana dan lebih murah untuk dirawat. Efisiensi meningkat saat akselerasi dan berhenti mulai stop and go. Harga masuk hybrid entry level lebih kompetitif. Ukuran baterai kecil sehingga bobot tambahan tidak terlalu besar. Kekurangan, motor listrik tidak bisa menggerakkan mobil sendirian dengan efisiensi maksimal dibanding hybrid penuh. Tidak ada mode EV sejati, lebih terbatas dalam regenerasi energi penuh. Manfaat efisiensi bisa terasa minim jika pemakaian lebih banyak di jalan tol atau beban berat. Jadi, siapa sebaiknya memilih Veloz Hybrid dan siapa yang lebih tepat memilih R3 Hybrid? Jika kamu mencari MPV keluarga yang irit bahan bakar, tapi tetap bisa menampung banyak penumpang, Veloz Hybrid adalah pilihan ideal. Apalagi jika rute harianmu cukup campuran, kota plus tol, dan kamu bisa memanfaatkan mode listrik saat dalam kota. Jika kamu lebih memperhatikan harga awal dan pemakaian harianmu lebih banyak di dalam kota atau rute stop and go, R3 Hybrid bisa jadi solusi hybrid yang praktis dan ekonomis. Untuk orang yang baru pindah ke elektrifikasi dan ingin teknologi hybrid yang cukup mumpuni tanpa biaya besar, R3 Hybrid Mild dapat menjadi gerbang awal yang bagus. Kesimpulannya, baik Veloz Hybrid maupun R3 Hybrid punya nilai plus tersendiri. Mereka mewakili dua pendekatan teknologi hybrid yang berbeda. Satu agresif dan efisien, satu sederhana dan terjangkau. Keduanya juga penting dalam mendorong adopsi elektrifikasi di segmen mobil keluarga di Indonesia. Kalau kamu di posisi memilih, mana yang akan kamu pilih? Tulis pendapatmu di kolom komentar. Jangan lupa like video ini, subscribe channel,
dan tekan lonceng agar tidak ketinggalan video analisis otomotif mendalam lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.